Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dimurkai Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali berkenan memberikan kita kemudahan untuk hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Tentunya harapan kita hanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita di pagi hari ini di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, sebagaimana telah kita sadari bersama, yakini bersama bahwa Allah menciptakan hambanya berupa manusia dan jin dengan satu tujuan saja, yaitu agar hidup dunia ini dipakai untuk ibadah. Firman Allah yang tentu kita hafal bersama surat 5 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka ibadah kepadaku. Dan ibadah itu tentu ada yang personal, ada yang harus dilakukan bersama. Nah, ibadah-ibadah ini tentu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna dan kondusif kecuali lingkungan masyarakat yang di mana orang ibadah itu adalah mendukung. Kalau masyarakat mendukungnya mengganggu, tentunya itu tidak akan kondusif. Itulah karenanya pada saat Nabi SAW di Makkah selama 13 tahun belum ada perintahnya untuk ibadah kecuali sholat itu muncul. Kenapa? Enggak mendukung masyarakatnya. Nabi diriwayatkan sholat memang, tapi sembunyi-sembunyi karena enggak mendukung. Berdakwah pun dihalangi terus. Nah, sehingga ibadah itu akan bisa kondusif, bisa akan dilaksanakan dengan baik, dengan aman kalau ada masyarakat yang mendukung. Di dalam fikih ada satu kaidah ini, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Satu kewajiban yang nggak akan sempurna kecuali adanya pendukung sesuatu, maka pendukung sudah wajib. Contohnya sholat nggak akan sempurna kecuali wudhu wajib. Sama ibadah itu nggak akan sempurna kecuali masyarakat Islam, maka membentuk masyarakat Islam menjadi sebuah wajib. Ini kaidah. Nah, untuk membentuk masyarakat tentunya terdiri dari personal. Karena itu membentuk masyarakat harus diawali dengan pembentukan personal yang akan menjadi batu bata masyarakat itu. Nah, pembentukan personal orang per orang dilakukan dalam Islam, dalam keluarga. Maka lembaga keluarga itu dalam Islam adalah lembaga yang sangat-sangat penting, strategis, karena disitulah akan dibentuk pribadi-pribadi yang baik yang akan menjadi anggota masyarakat yang bisa mendukung tegaknya ibadah yang itu tujuan hidup. Nah, sebenarnya lembaga keluarga ini dalam Islam baru akan sah kalau ada pernikahan. Jadi pernikahan itu menjadi sebuah kewajiban karena dengannya saja akan untuk masyarakat Islam atau keluarga yang itu akan dididik, dibina, dibentuk manusia baik yang akan menjadi masyarakat yang disitulah nanti baru masyarakat agama tegak. Karena Nabi ketika di Madinah sampai 2 kali penduduk Madinah itu berbaiat untuk membackup Nabi
baru kemudian cara beruntun ibadah di wajib Madinah. Kan masyarakat mendukung. Karena itu sekali lagi lembaga keluarga yang itu anak-anak sah kecuali dengan pernikahan dalam Islam menjadi ibadah yang sangat amat penting. Bahkan Nabi SAW mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati, pada saat ini nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka pada ini maka bukan dari golongan. Karena itu nikah juga menjadi sunnahnya para rasul semuanya. Nah, pernikahan itu akan menjadi sunnah tentunya kalau dilaksanakan dengan sunnah juga. Jadi sesuatu yang sunnah itu kalau dilaksanakan dengan tidak sunnah akan menjadi tidak sunnah. Nah, dalam Islam pernikahan itu secara umum terdiri dari 3 tahap. Tahap pranikah, tahap pernikahan, dan tahap pasca nikah. Nah, 3 tahap ini akan menjadi ibadah kalau dikerjakan sesuai dengan ilmu ibadah. Dalam Islam, sekali lagi, ilmu harus mendahului ibadah. Karena itulah sekali lagi ayat pertama turun kepada Nabi itu ayat untuk berilmu. Iqra. Ibadah baru diwajibkan 13 tahun itu. Ini dari peristiwa ini semua masyarakat, semua muslim masyarakat bahwa ilmu harus mendahului ibadah. Maka dalam Islam tidak dikenal dengan istilah learning by doing. Ilmu dulu, karena orang ibadah kok baru belajar potensi sahnya besar sekali. Nah, ilmu yang dipelajari sambil ibadah ilmu pendukung, ilmu dasarnya harus didevelop. Nah, sekali lagi sama seorang mau nikah atau mau menikahkan itu tentunya harus berilmu agar ibadah nikah nanti tidak salah, baik nikah atau pasca nikah. Yang paling panjang pasca nikahnya, maka ilmunya paling banyak di sini. Nah, di sini ya Allah kita akan mencoba untuk belajar tentang ilmu ini, ilmu berkeluarga. Yang pertama, perintah untuk nikah itu sangat banyak ya. Bahkan untuk menyegerakan sampai Nabi mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'u minkum falyatazawwaj. Ya para pemuda yang sudah mampu segera nikah. Sama kalau orang tua punya anak putri dilamar orang sudah jelas baik harus segera. Sampai Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawtinahu wa khuluq fazawwiju. Kalau ada pada Anda wahai para wali seorang laki-laki yang ingin meminang putrimu yang engkau tahu kalau baik maka segera nikah, kalau enggak fitnah. Ini karena pentingnya pernikahan. Tapi harus tadi man tardawtinahu. Nah, kita akan mencoba pertama tentunya untuk nikah harus diketahui apakah pasangan itu boleh nggak dinikah. Nah, dalam Islam ada wanita-wanita yang haram dengan seorang laki-laki. Sehingga ini harus diketahui lebih dulu agar nggak salah. Karena kalau salah nanti akan bisa nikah haram. Ada larangan itu sifatnya haram untuk selamanya. Jadi ada laki-laki haram menikah wanita untuk selamanya, tapi juga ada larangan yang sifatnya sementara saja. Nah, secara umum wanita yang melarang untuk nikah sama laki-laki itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat yang kedua 3, sangat rinci. Nah, kalau dibeli rinci bahwa untuk larangan yang selamanya, artinya wanita yang harus menikah laki-laki untuk selamanya itu ada 3 sebab. Pertama, sebab nasab, sebab korobah, sebab hubungan darah. Itu selamanya. Siapa itu? Pertama, ibu ke atas. Kedua, anak perempuan ke bawah, cucu. Ketiga, itu saudara perempuan, baik kandung, sebapa atau ibu. Kemudian bibi, baik bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Kalau dalam Islam disebut amah atau khalah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan sampai anak mereka juga nggak boleh. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, jangan ponakan baik dari laki-laki atau perempuan. Itu selamanya haram dinikah. Kedua larangan karena namanya
musyahar, hubungan pernikahan, nikah. Syarat pertama, ibu dari istri, berarti mertua. Nah, mertua itu adalah mahram dari menantunya yang kemahramannya selamanya, abadi. Kalau suami istri kemahramannya sementara, maka kalau orang itu sudah cerai, mertuanya masih mahramnya. Menghormati mertua sama hormati orang karena mahram abadi. Jadi mertua. Berikutnya anak perempuan dari istri yang sudah digauli. Jadi kalau seorang laki-laki nikah dengan seorang janda, punya anak perempuan janda itu, maka kalau sudah digauli istrinya, maka anak itu jadi mahramnya, dia haram untuk nikah selamanya. Kemudian istri dari anak atau menantu atau cucu mereka ke bawah, karena mereka mahramnya abadi. Kemudian istri ayah atau ibu tiri. Jadi seorang laki-laki punya bapak mertua, bapak mertua nikah lagi dengan wanita, tapi istri dari bapak mertua itu haram selamanya meskipun sudah diceraikan oleh mertua. Itu larangan karena perkawinan musyahar. Yang ketiga haram abadi juga, tapi karena persusuan. Jadi seorang itu kalau menyusu, laki-laki ya, perempuan yang masih umur 2 tahun ke bawah menyusu kepada seorang ibu yang itu 5 kali minimal, maka ibu itu akan menjadi ibu persusuan dan semua kerabatnya jadi mahramnya abadi. Ya, anaknya ibu itu, ponakannya, semua jadi mahram. Jadi kemahraman sebab persusuan ini sama kemahraman sebab nasab. Semua keluarganya menjadi mahram abadi selamanya. Maka hati-hati seorang itu untuk harus dihitung. Misalnya ada seorang wanita melahirkan, punya tetangga melahirkan, kemudian ibu yang salah satu meninggal, maka kalau menyusu kepada tetangganya itu harus dihitung. 5 kali jadi mahram tuh, saudara semuanya. Nah, maka dalam Islam bangsu asi itu rawan. Jadi ada kan karena kalau disusukan kepada seorang bayi 5 kali itu jadi saudara dari yang punya asi itu. Nah, karena kemahramannya sekali abadi. Siapa saja itu ya wanita menyusui jadi mahramnya, pun ibu dari wanita menyusui, nenek kesusuan, kemudian ibu dari suami wanita menyusui, jadi nenek dari bapak menyusuan, kemudian saudara wanita dari wanita menyusui, dari bibi sama bibi dari pihak ibu susuai, kalau ibu dari bapak susuannya, kemudian anak dan cucu wanita menyusui dan semua saudara wanitanya. Jadi sama sekali lagi hati-hati, saudara persusuan ini mahramnya sama dengan kemahraman nasab. Bedanya 2 saja, bahwa kemahraman persusuan nggak boleh jadi wali bapaknya dan nggak boleh saling mewarisi, tapi kemahramannya semuanya sama. Itu larangan untuk selamanya. Kemudian ada wanita yang haram menikahi tapi untuk sementara, karena kondisi tertentu, kondisi itu hilang maka akan jadi boleh. Nah, yaitu pertama, yaitu menggabungkan untuk menikahi 2 wanita yang bersaudara. Jadi seorang laki-laki itu boleh nikah 4, tapi menikah nggak boleh dengan 2 wanita tapi saudara. Dan juga dengan bibinya sama. Dia menggabungkan 2 wanita jadi istri itu nggak boleh. Tapi kalau istrinya meninggal, menikahi adiknya, menikahi seorang wanita menikahi ponakannya kalau sudah meninggal. Tapi menggabungkan sekaligus 2 wanita itu saudara atau sama bibi nggak boleh. Itu haramnya sementara, sehingga ketika sudah meninggal, sudah cerai boleh. Kemudian menikahi lebih dari 4 wanita tentunya. Dulu pada zaman Nabi dapat wahyu, sahabat banyak istrinya 9, ada 8, banyak. Tapi ketika itu langsung dilarang yang lebih 4 suruh nyeraikan semua. Berikutnya wanita musyrik, wanita kafir. Boleh. Nah, untuk wanita ahlul kitab itu secara umum dijelaskan dalam surat 5 ayat 5 dibolehkan. Cuman para ulama sepakat ada syaratnya, yaitu syaratnya di negara Islam.
Nah, di Indonesia MUI telah mengharamkan untuk menikah seorang laki maupun seorang wanita yang ahlu kitab, Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Karena kalau di negara Islam itu ketentuannya laki-laki menjadi pemimpin dengan anak-anaknya ikut bapaknya. Tapi di Indonesia nanti bisa jadi bagi-bagi nanti 5 yang ikut ibunya, maka nggak boleh. Kemudian nggak boleh menikahi wanita yang masih bersuami atau sudah ditalak oleh suaminya tapi belum masa iddah. Jadi seorang laki-laki itu suami kan menolak istrinya, katakanlah kamu sejak ucapan itu diucapkan jatuh talak. Tapi itu kalau talak yang pertama yang kedua, wanita itu masih ada masa tunggu iddah, lamanya 3 kali haid. Nah, selama 3 kali itu akad nikah nggak rusak. Sehingga seorang suami kalau menceraikan istri yang pertama kedua nggak boleh mengusir istri dari rumah, dari satu rumah, karena masih suami istri. Maka kalau pada masa iddah itu 3 kali haid itu kok mau rujuk nggak perlu akad baru. Tapi kalau masa iddah itu selesai kok nggak rujuk, itu kok akad nggak rusak. Nah, ketika seorang suami menceraikan istrinya kok belum 3 bulan, maka wanita itu meskipun diceraikan nggak boleh nikah lagi kepada laki-laki karena masih status masih istri dari suami. Jadi menikahi seorang wanita yang bersuami, wanita yang masih masa iddah itu haram. Nah, kalau masa iddah cerai lamanya 3 kali haid, kalau masa iddah wafat masanya ada 4 bulan 10 hari. Jadi seorang wanita kok menjanda karena suami meninggal, maka selama 4 bulan 10 hari wanita itu haram dinikah laki-laki karena masa iddah. Itu kemudian yang terakhir yaitu nggak boleh menikahi wanita yang sudah ditolaknya sebanyak 3 kali. Jadi seorang laki-laki menolak istrinya 3 kali, karena kamu besok cerai lagi, besok cerai lagi 3 kali, maka wanita sudah haram bernikahi mantan suami itu. Kecuali mantan istri sudah nikah laki dan laki lain dan sudah dinikmati diceraikan tanpa rekayasa dan berat. Itu tentang wanita-wanita yang harus pastikan kita ketahui ketika kita menikah anak kita atau kita mau nikah. Jadi wanita tidak ada halangan syar'i untuk kita menikah. Nah, berikutnya ada pernikahan dalam Islam yang dilarang. Pertama, pernikahan namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah nikah kontrak, nikah untuk sementara. Jadi nikah itu dalam Islam harus sama dengan jual beli untuk selamanya. Kalau di tengah jalan cerai masalah lain, tapi niat awal harus untuk selamanya. Maka seorang laki-laki misalnya, kok beliau pindah kerja atau ada mutasi di luar pulau misalnya, istrinya nggak mau diajak. Nah, ketika itu bertahun-tahun, mungkin waktu di tempat yang baru itu dia mengatakan, saya ingin menikahi di sini karena nggak punya istri, menikahi wanita, tapi niat hatinya untuk 1 tahun 2 tahun, maka haram tuh. Karena nikah niatnya untuk selamanya. Jadi nikah sementara, nikah dengan niat sementara itu haram. Kemudian nikah tahlil itu nikah rekayasa. Jadi begini, seorang laki yang telah menceraikan istri 3 kali itu kan tidak boleh nikah lagi. Cuman kadang-kadang atau banyak kasus karena anak orang itu nikah nggak tahu ilmu, sehingga di perjalanan sedikit emosi cerai, sedikit cerai, rujuk cerai. Nah, sudah 3 kali itu haram selamanya. Tapi karena masih mencintai istrinya, mantan istrinya, akhirnya merekayasa kepada temannya, tolong ya nikahi istri, tapi ceraikan. Itu haram pun karena merekayasa nikah dan pacaran sekaligus. Nikah tahlil namanya, menghalalkan dengan cara rekayasa. Kemudian nikah nikah sighar. Nikah sighar itu nikah dengan barter, dengan syarat yang nggak boleh. Saya mau nikah kamu, syaratnya nggak mahar, nggak boleh, karena mahar itu kewajiban. Karena ada kasus-kasus di negara-negara yang mahar-mahalnya, dari kasus negara-negara banyak mahal. Sejak zaman sahabat itu ada wanita-wanita yang berumur nggak nikah. Cuman akhirnya mengatakan nggak apa-apa lah saya menikahi kamu, tapi syaratnya nggak mahar, nggak boleh sighar namanya barter. Juga ada pernikahan seorang dalam masa iddah tadi udah
Nikah seorang yang sedang ihram. Jadi orang ihram karena niatnya haji atau umroh juga larang untuk menikah. Bahkan menikahkan sekaligus. Jadi menikahkan wanita atau sedang yang walinya itu ihram nggak boleh juga. Tapi udah selesai tahallul baru boleh. Kemudian larang nikah seorang muslim dengan kafir, apalagi seorang muslimah. Muslimah hanya boleh nikahi oleh seorang muslim saja. Ahli kafir nggak boleh. Itu pernikahan yang dilarang, harus diketahui agar tidak kita terjebak dalam pernikahan yang diharamkan. Nah, berikutnya sekalian, sekali lagi nikah itu ada 3 tahap. Pertama pranikah, dimulai dari persiapan memilih calon sampai nanti makhitbah. Kemudian proses kedua adalah akad nikah dengan segala sunnahnya, resepsi namanya. Kemudian pasca nikah setelah akadnya akan muncul 5 hukum yang mengikat dua suami istri. Nah, untuk tahap pertama pranikah yaitu persiapan, tentunya seorang menikah harus ada persiapan dengan usaha maksimal. Laki-laki ya persiapannya harus lebih banyak karena laki-laki menjadi pemimpin keluarga harus tahu ilmu nikah dulu dan harus sebenarnya persiapkan karena laki-laki itu kalau nikah sah otomatis mengikat padanya kewajiban nafkah. Nafkahnya material dan imaterial sekaligus. Yang material itu ada 4 jenis minimal. Pertama mahar. Mahar itu kewajibannya yang otomatis muncul setelah akad nikah. Jangan mahar berikan sebelumnya celah, maka mahar boleh dihutang. Kedua, ketika nikah itu sah, otomatis laki-laki terikat dengan kewajiban nafkah materi berupa makan, minum. 1, pakaian. Ketiga yaitu tempat tinggal. Nah, mayoritas ulama kita termasuk Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan nafkah-nafkah yang mengikat laki-laki yang sudah nikah itu sifatnya adalah yang siap untuk digunakan. Artinya seorang suami itu ketika memberikan beras kepada istrinya, kira-kira wanita bisa makan beras. Nah, maka seorang laki-laki yang memberikan pakaian kepada wanita lembaran kotor, apakah bisa dipakai tidak? Maka dalam madhab mayoritas ulama kita sebenarnya asal kewajiban masak, dan mencuci, lalu mendidik itu adalah suami. Tapi tentunya istri dalam rumah tangga kerjasama. Nah, kalau istri nggak mampu masak, nggak mau mencuci, nggak mau mendidik, maka suami harus menyiapkan pembantu untuk itu. Ini kewajiban dasarnya. Nah, kewajiban yang ketiga adalah tempat tinggal. Allah katakan askinuhunna, tempatkan tinggal istri di tempat yang layak. Sehingga seorang suami itu ketika mampu juga mempunyai kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Sehingga ketika suatu saat mungkin diceraikan, ditinggal suaminya, dia punya tempat tinggal. Itu yang mampu tentunya. Nah, kan nafkah ini sesuai kemampuan. Tapi kalau mampu tapi nggak memberikan, itu berarti melanggar kewajiban. Bahkan dikatakan oleh Nabi boleh mencuri. Jadi ada hadis sahih, ada seorang wanita Hindun namanya, itu punya suami Abu Sufyan yang kaya raya. Nah, tapi Abu Sufyan yang kaya raya tidak memberikan makan cukup kepada istrinya dan anak-anaknya. Maka Hindun mengambil kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan suami itu laki yang kaya, tapi nggak cukup memberikan makan kepada. Kecuali aku ambil dengan tidak mengetahui aku curi. Nabi mengatakan, ambillah, curilah, tapi yang cukup, yang sekedar cukup untuk kebutuhan pokok. Ini kewajiban suami. Itu persiapan. Maka calon suami itu harus persiapan secara mental, secara materi, dia harus persiapan sebelum nikah. Kira-kira nanti kita bisa melakukan. Kalau tidak, kata Nabi, puasa dulu. Berikutnya memilih calon. Dalam Islam memilih calon itu tidak boleh berspekulasi. Harus dipastikan calon itu yang baik agama dan akhlak.
Bersosialisasi maksudnya begitu. Saya udah cinta nggak apa-apa lah, nggak berjilbab. Nanti kalau sudah nikah saya jilbab, nggak apa-apa. Suami saya nggak mau sholat, nanti kalau saya nikahi saya ajak sholat. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Hidayah itu milik Allah. Nah kita nggak boleh mengambil hak berbuat Allah itu, karena kita nggak bisa menghidayah. Kita nggak, Allah diberikan hak untuk memberi orang. Nah kita, maka Nabi pastikan yang jadi. Maka Nabi mengatakan untuk calon wanita mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 sebab. Pertama, 5 liha, mungkin karena sebab ekonominya banyak. Lihat saja mungkin karena sebab keturunannya baik, bangsawan. Ketiga, lijamah karena kecantikannya. Keempat, litinnya karena agamanya. Kata Nabi, fatfar bidzatiddin taribataka. Kalau ada 4-4-nya luar biasa. Tapi kalau ada 4 masing-masing, yang satu cahayanya tunas sama baiknya cahayanya tunas, maka kata pilihlah yang karena agama. Karena kalau tidak maka akan terjadi fitnah. Itu untuk calon mempelai putri.